Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinanda Mayanti dari kelas G1 Akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah sebagai salah satu tugas evaluasi akhir semester oleh Bapak Pulung Puriyana SEMSI. Berikut paparan materinya. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian jenis-jenis karya ilmiah, kemudian hal apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum menulis karya ilmiah. Oke, pertama pengertian karya ilmiah. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M, karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional, yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Kemudian yang terakhir, menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan atau dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Maka dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan tulisan hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan, di mana seorang peneliti melakukan pengamatan dan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai data dan juga informasi. Kemudian, data dan informasi yang telah terkumpul diolah dan dituliskan ke dalam karya penulisan ilmiah. Kemudian, jenis-jenis karya ilmiah. Di antara banyak jenis karya ilmiah, berikut beberapa paparan pengertiannya. Yang pertama ada makalah. Apa sih itu makalah? Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang kedua adalah artikel. Dalam konteks jurnalistik, artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa ataupun masalah tertentu. Sedangkan jika dipandang dari sudut pandang ilmiah, artikel dapat diartikan sebagai karya tulis yang sengaja dirancang untuk memuat dalam jurnal ataupun kumpulan artikel yang dibuat dengan memperhatikan kaidah penulisan ilmiah dan juga mengikuti pedoman ilmiah yang berlaku. Yang ketiga ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang keempat adalah paper, yaitu sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan ataupun S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kelima ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana S1. Skripsi memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah tesis.
Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang terakhir ada disertasi. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terinci. Disertasi berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal. Nah, selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah tidaklah sembarangan. Pada umumnya, karya ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis dan ukuran kertas tertentu. Adapun jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah kertas HVS berukuran A4 dengan berat 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya dapat pada satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Sebelum kita menulis karya ilmiah, ada baiknya jika kita mengetahui ciri-ciri karya ilmiah terlebih dahulu. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku atau formal. Jadi tidak menggunakan bahasa yang sehari-hari kita gunakan. Yang ketiga, karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan. Yang keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Tidak boleh diacak-acak, tidak boleh tidak beraturan. Terakhir, penyimpulan karya ilmiah juga dilakukan harus berdasarkan dengan fakta-fakta. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat karya ilmiah. Seperti yang kita tahu, karya ilmiah haruslah berisikan dengan fakta-fakta dan juga data yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah memilih topik penelitian. Kemudian setelah dapat topik penelitian, kita harus menentukan objek kajian penelitiannya. Setelah itu, mengumpulkan bahan untuk penelitian, melakukan survei lapangan, dan membuat hipotesis. Kemudian karena karya ilmiah bersifat sistematis, konseptual, dan prosedural, maka kita harus melakukan penelitian berdasarkan metode yang telah direncanakan. Kemudian, mengumpulkan data dari hasil penelitian tersebut, menganalisis dan juga menginterpretasi data penelitian, kemudian merumuskan kesimpulan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.